Desa Supai, permata tersembunyi di jantung Grand Canyon yang tak tersentuh mobil. Di era modern yang serba cepat dan terhubung, sulit membayangkan ada sebuah desa di Amerika Serikat yang masih hidup dalam keheningan masa lalu. Namun, itulah kenyataan yang dihadirkan oleh Supai Village, sebuah komunitas kecil yang tersembunyi di dalam Grand Canyon, Arizona. Desa ini bukan hanya eksotis karena lokasinya yang terpencil, tetapi juga karena gaya hidupnya yang benar-benar berbeda dari dunia luar. Supai Village adalah satu-satunya tempat di seluruh Amerika Serikat yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan bermotor. Tidak ada jalan raya menuju ke sana, hanya jalan setapak, helikopter, atau jalur sungai yang dapat mengantarkan Anda ke tengah-tengah surga tersembunyi ini. Terpencil tapi menakjubkan, Desa Supai adalah rumah bagi sekitar 200 penduduk asli dari suku Hava Supai, yang secara harfiah berarti People of the Blue-Green Water. Nama ini mencerminkan keindahan alam sekitar mereka, air terjun dan sungai berwarna biru kehijauan yang memukau, seperti Havasu Falls, Muni Falls, dan Beaver Falls. Tempat ini seakan berada di luar dunia, dengan tebing-tebing merah menjulang tinggi dan air terjun alami yang memancarkan aura magis. Untuk mencapai Supai, para pengunjung harus melakukan perjalanan sejauh 13 km, sekitar 8 mil, menyusuri jalur berbatu dan curam dari ujung Hualapai Hilltop. Pilihan lainnya adalah menyewa helikopter atau menunggang kuda. Karena akses yang ekstrim ini, Supai menjadi tempat yang benar-benar terlindung dari hiruk-pikuk modernitas. Pos dengan keledai, tradisi yang bertahan zaman, yang membuat Supai Village semakin unik adalah sistem pengiriman surat dan barangnya. Satu-satunya desa di AS yang masih menggunakan keledai untuk membawa pos. Setiap hari kerja, rombongan keledai membawa surat, paket, dan bahan makanan melalui jalan setapak dari Hualapai Hilltop ke desa. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan ketahanan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik yang membuat Supai begitu berbeda dari tempat lain di dunia. Kehidupan tradisional di tengah alam liar. Masyarakat Hava Supai hidup dalam keharmonisan dengan alam. Mereka masih mempertahankan tradisi nenek moyang dalam bertani, berburu, dan merawat tanah leluhur mereka. Wisatawan yang datang ke Supai diizinkan untuk berkemah. Namun dengan batasan ketat demi menjaga kelestarian lingkungan, penduduk sangat menghargai tanah mereka dan berupaya keras menjaga warisan alam dan budaya agar tidak rusak oleh modernitas. Surga tersembunyi yang dilindungi. Pemerintah Amerika Serikat mengakui status istimewa Supai sebagai bagian dari Hava Supai Indian Reservation, sebuah wilayah semi-otonom. Karena posisinya yang sulit dijangkau, Supai juga menjadi tempat pelarian bagi mereka yang ingin benar-benar terputus dari dunia, tanpa sinyal ponsel, tanpa mobil, dan tanpa keramaian. Satu-satunya desa di Amerika dengan alamat zip code tanpa akses jalan. Supai memiliki kode pos sendiri, 86.435, dan ini adalah satu-satunya kode pos di AS yang tidak dapat dijangkau kendaraan bermotor. Surat dan paket masih dikirim dengan karavan keledai yang menempuh jalur ekstrim setiap harinya. Dalam era di mana drone dan robot sudah digunakan untuk pengiriman, Supai justru bertahan dengan metode abad pertengahan. Pernah masuk daftar tempat paling terpencil di dunia oleh CNN dan National Geographic, Supai masuk dalam daftar 10 tempat paling terisolasi di dunia versi CNN dan National Geographic. Hal ini membuat banyak orang di dunia penasaran, bagaimana bisa di negara seperti Amerika yang super maju masih ada desa yang bahkan tak punya jalan raya. Masyarakat hidup tanpa internet dan sinyal ponsel. Di Supai, tidak ada sinyal ponsel, tidak ada Wi-Fi, dan tidak ada jaringan TV kabel. Komunikasi luar hanya bisa dilakukan melalui radio satelit atau surat. Beberapa tamu asing mengaku panik saat pertama kali menginjakkan kaki di Supai karena merasa benar-benar terputus dari dunia.
Pernah menolak Google Street View. Saat tim dari Google ingin membuat peta Street View area Supai, masyarakat setempat menolak secara halus namun tegas, karena tidak ingin desanya menjadi objek digital yang diobrak-abrik dunia luar. Hal ini memicu kontroversi di media sosial, dengan sebagian memuji keteguhan budaya dan sebagian lain mengecam ketertutupan. Air terjun Havasu pernah viral dan jadi mimpi para selebritis dunia. Havasu Falls, air terjun utama di Supai, pernah menjadi trending topik global setelah selebriti papan atas seperti Will Smith, Beyoncé, dan National Geographic memposting keindahannya. Tapi setelah itu, pemerintah suku menutup sementara akses wisata demi melindungi alam dari overtourism, yang justru membuat desa ini semakin viral dan misterius. Desa ini pernah ditutup total selama lebih dari 2 tahun. Saat pandemi COVID-19 melanda, Supai menjadi salah satu desa yang melakukan lockdown total terlama di Amerika, lebih dari 2 tahun tanpa turis masuk. Langkah ekstrim ini membuat dunia tercengang, terutama karena komunitas suku Havasupai benar-benar menjaga diri dari luar dengan cara yang hampir tak masuk akal, tidak ada satupun orang luar yang diizinkan masuk, bahkan wartawan sekalipun. Tak ada sekolah SMA, remaja harus pindah ke kota. Anak-anak Supai hanya bisa bersekolah hingga tingkat SMP di dalam desa. Untuk melanjutkan ke SMA, mereka harus meninggalkan keluarga dan tinggal di asrama atau rumah kerabat di luar Canyon. Hal ini menjadi salah satu konflik emosional yang cukup dalam dan sering menjadi sorotan media luar. Warga menolak pembangunan jalan raya demi melestarikan tradisi. Selama puluhan tahun, pemerintah Arizona menawarkan berbagai bantuan untuk membangun jalan menuju Supai. Namun, masyarakat suku Havasupai menolaknya karena merasa pembangunan jalan akan menghancurkan identitas mereka dan membuka pintu bagi eksploitasi budaya dan alam. Dikenal sebagai desa hantu modern oleh teori konspirasi. Karena aksesnya yang terbatas dan informasi yang sedikit, banyak teori konspirasi bermunculan di internet. Beberapa menyebut Supai sebagai desa rahasia yang menyembunyikan eksperimen pemerintah, tempat persembunyian spiritual kuno, bahkan disebut portal energi bumi oleh kelompok spiritual New Age. Walau tak terbukti, semua ini justru membuat desa ini semakin misterius dan dicari. Terkait mitos, tanah yang dijaga leluhur. Warga percaya bahwa wilayah Supai dijaga oleh roh leluhur yang akan mengusir mereka yang datang dengan niat buruk. Beberapa wisatawan dilaporkan mengalami mimpi buruk, kehilangan arah di jalur masuk meski menggunakan GPS, atau merasa tidak nyaman secara spiritual saat mencoba memotret tempat-tempat keramat. Cerita-cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda urban tersendiri di kalangan pejalan ekstrim. Sisi lain Supai Village, di balik keindahan yang tersembunyi. Supai Village, yang sering digambarkan sebagai surga tersembunyi di Grand Canyon, menyimpan sisi lain yang penuh dengan ketegangan, kerentanan, dan perjuangan. Di balik air terjun biru kehijauan dan jalur tanpa mobil, ada kenyataan yang harus dihadapi setiap hari oleh penduduk desa, kenyataan yang tidak selalu seindah brosur wisata atau unggahan media sosial. Isolasi fisik sama dengan isolasi sosial. Kehidupan di Supai sangat terpencil. Jarak dari dunia luar bukan hanya fisik, tapi juga sosial dan psikologis. Banyak penduduk, terutama generasi muda, mengalami perasaan terasing. Tidak mudah menjalani kehidupan yang nyaris terputus dari teknologi, pendidikan tinggi, dan peluang ekonomi. Beberapa pemuda terpaksa meninggalkan desa untuk mencari masa depan, dan tidak semuanya kembali. Krisis kesehatan dan akses medis terbatas. Salah satu sisi paling rawan dari Supai adalah akses layanan kesehatan yang sangat terbatas. Klinik kecil di desa hanya mampu menangani kasus ringan. Untuk perawatan serius, pasien harus diterbangkan dengan helikopter, dan biaya evakuasi ini bisa mencapai ribuan dolar. Dalam kondisi darurat, keterlambatan bisa berakibat fatal. Ketergantungan total pada barang dari luar. Karena tidak ada pertanian skala besar dan keterbatasan dalam produksi lokal, Supai sangat bergantung pada pasokan dari luar, yang dibawa dengan keledai atau helikopter. Mulai dari makanan, air galon, bahan bangunan,
hingga obat-obatan. Jika terjadi gangguan jalur, badai, atau pandemi, persediaan bisa terganggu dan menimbulkan krisis kecil dalam hitungan hari. Dilema antara tradisi dan modernitas. Komunitas Havasupai terjebak dalam dilema sulit, melestarikan tradisi atau mengikuti arus zaman. Banyak warga yang ingin mempertahankan gaya hidup nenek moyang, tapi juga menyadari bahwa keterisolasian membawa keterbatasan yang menyakitkan. Perdebatan ini kadang memicu konflik internal antar generasi di dalam desa. Ancaman komersialisasi budaya. Seiring viralnya Supai di dunia maya, banyak pihak luar ingin membantu dengan mengomersialisasi desa, membangun resor, menjadikan air terjun sebagai atraksi utama, atau menjual paket wisata budaya. Hal ini membuat warga waspada terhadap eksploitasi, di mana identitas mereka bisa menjadi sekadar tontonan tanpa makna. Bencana alam yang pernah melumpuhkan desa. Pada tahun 2008, banjir bandang besar menghantam Supai Village, menghancurkan jembatan, jalur keledai, dan memaksa ratusan wisatawan dievakuasi dengan helikopter. Desa ini lumpuh selama berminggu-minggu. Bencana ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan di desa terpencil yang sangat bergantung pada satu-satunya jalur masuk. Ketidakseimbangan pariwisata. Walau pariwisata adalah sumber pendapatan utama, Supai membatasi jumlah pengunjung secara ketat. Mereka tidak ingin desa mereka menjadi seperti destinasi lain yang dijual habis untuk turis. Tapi pembatasan ini juga menciptakan ketimpangan ekonomi, karena tidak semua warga bisa mendapatkan manfaat dari wisatawan yang datang. Supai bukan sekadar tempat, tapi cermin dunia. Supai Village mencerminkan perjuangan komunitas kecil yang berdiri di tengah persimpangan antara dunia lama dan baru. Ia adalah cermin dari banyak desa adat lain di seluruh dunia, tempat di mana identitas, tanah, dan spiritualitas dipertaruhkan di tengah godaan modernitas. Desa ini memang seperti dunia lain, tenang, suci, alami. Tapi seperti dunia manapun, ia juga penuh kontradiksi, perjuangan, dan dilema yang rumit. Dan mungkin, itulah yang membuat Supai menjadi bukan hanya tempat yang indah, tapi bermakna secara manusiawi. Supai, warisan yang dijaga dengan jiwa. Supai Village bukan hanya sekadar lokasi geografis di dalam Grand Canyon, melainkan simbol keteguhan budaya, ketulusan hidup berdampingan dengan alam, dan keberanian untuk menolak arus globalisasi yang serba cepat. Di tempat lain, keledai mungkin sudah lama digantikan oleh drone. Tapi di Supai, keledai masih memikul surat dan kebutuhan hidup, sebagai pengingat bahwa tidak semua yang kuno harus ditinggalkan. Dunia boleh berubah, tapi Supai memilih bertahan. Mereka mengajarkan kita bahwa kemajuan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mempertahankan identitas, nilai, dan keharmonisan hidup. Bahwa hidup sederhana bukan berarti ketinggalan zaman, melainkan keputusan sadar untuk tetap terhubung dengan bumi dan jiwa. Dari heningnya tebing Grand Canyon hingga riuhnya dunia maya, Supai mengingatkan kita, ada tempat di bumi yang masih mendengarkan suara alam, bukan suara mesin. Semoga kisah Supai Village menjadi inspirasi, pelajaran, dan pengingat bahwa keindahan sejati tidak selalu ada di kota-kota besar atau pusat peradaban, melainkan sering tersembunyi dalam kesunyian dan ketulusan yang jarang dilihat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan membuka mata hati kita untuk menghargai keberagaman, budaya, dan bumi yang kita pijak bersama.